karena besok minggu depan namung wonten sorgan mawon. Terus niki kalau padatke dua pertemuan hari ini kalian besok kalian hari ini. Terus ini pertemuan ini pun adalah penciptaan ingkang bagian kedua plus ketiga. Dan sekalian dan rampung sing teori penciptaan ini pun. Nggih. Nah, terus untuk preview kemarin kan sampun dibahas ingkang berbagai macam pendapat dan kalangan ya, dari mulai para ilmuwan, saintis ingkang dengan teori Big Bang-nya, kemudian dilanjut oleh pendapatnya filosof dengan teori apa emanasi, kesehatan emanasi limpahan. Terus dilanjut kalian teorinya para agamawan yaitu Mu'tazilah kalian Asy'ariyah. Nah, niki sekarang yang kita bahas adalah pendapatnya Quran. Nah, langsung Quran yang kita coba angkat. Di Quran itu ternyata banyak disebutkan di beberapa ayat, yaitu diciptakannya langit dan bumi itu fisit tati ayam. Fisit tati ayam, di dalam 6 ayam itu adalah jamaknya yaum, hari. Tapi hari yang dimaksudkan oleh Quran itu pada saat itu belum tercipta bumi, belum tercipta matahari, jadi belum bisa diartikan harinya versi bumi. Harinya versi Allah itu diartikan sebagai, ulama menyebutnya adalah periode atau masa, berarti 6 masa. Jadi Allah menciptakan langit dan bumi itu dalam 6 masa atau 6 periode. Maka Mbak kita lanjut ke berikutnya. Ternyata ada 6 masa. Kita coba satu-satu. Ya, di sini coba di full Mbak, di full. Coba gimana di full kan? Ketok KB B sing buat nah oke. Jadi di sana ternyata ada 6 masa penciptaan alam. Ini dari versi salah satu ulama sing kula cobi angkat. Jadi pertama adalah fase atau masa penciptaan langit, yang kedua pengembangan dan penyempurnaan, yang ketiga pembentukan tata surya termasuk bumi, yang keempat itu bumi dihamparkan, kemudian yang kelima adalah kemunculan air di bumi, dan keenam terakhir bermulanya proses geologis di bumi. Ini ternyata dirujukkan pada Quran An-Nazi'at ayat 27 sampai 33. Jadi isinya Bismillahirrahmanirrahim. A'antum asyaddu khalqan amis sama'u banaha. Nanti kita bahas Bapak. Next, Mbak. Nah, berikutnya coba kita bahas satu-satu aja dari masa atau 6 masa penciptaan. Yang pertama adalah di masa penciptaan langit. Nah, di sini tadi sudah sempat sebutkan Bismillahirrahmanirrahim. A'antum asyaddu khalqan amis sama'u banaha. Di sini diartikan sebagai Allah itu menciptakan langit. Jadi ternyata ini ada kaitannya dengan salah satu pendapat atau kalangan yang menyebutkan tentang hal ihwal penciptaan langit dan bumi. Dan ternyata yang paling mendekati ini adalah pendapatnya saintis atau ilmuwan, yaitu yang dengan Big Bang-nya. Jadi awalnya itu bumi dan matahari itu, bumi dan langit itu adalah bersatu dalam satu gugusan awan. Di Quran disebut dengan ad-dukhan, ada di dalamnya ad-dukhan. Nah itu kemudian dia meledak dan menyebar beberapa banyak serpihan-serpihan, yaitu membentuk galaksi, kemudian nah terbentuklah adalah langit dan bumi versinya dari ulama ini atau dari pendapat ini. Nah, yang kedua, next Mbak, kemudian setelah langit tercipta, nah ini Allah
melanjutkan dengan yang kedua, Bismillahirrahmanirrahim. Rafa'a samkaha fasawwaha. Allah meninggikan. Berarti setelah dibentuk antara langit dan bumi, Allah meninggikan langitnya. Berarti diangkat kemudian disempurnakan. Ada kayak tambahan, ada planet dan sebagainya, itu adalah dalam rangka untuk penyempurnaan langit dan bumi. Buat next, Mbak. Nah, berikutnya adalah fase ketiga, pembentukan tata surya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aghtasha lailaha wa akhraja duhaha. Nah, di sini kenapa? Di situ muncullah siang dan malam. Dari mana? Dari itu mulai matahari sudah mulai terpatri dan kemudian bumi mulai memutar. Nah, ketika memutari langit atau memutari matahari sebagai sumber cahaya, ketika yang nampak sama matahari dia akan siang. Ketika nggak tampak berarti dia malam. Nah, itulah munculnya siang dan malam. Wa aghtasha lailaha wa akhraja duhaha. Jadi mulai di sini sudah mulai ada siang dan malamnya. Nah, kemudian next, Mbak, yang ke fase keempat. Ya, setelah ini adalah wal ardu ba'da dzalika dahaha. Bumi mulai dihamparkan. Jadi di situ diceritakan oleh para ilmuwan bahwasanya bumi itu pada awalnya bentuknya tidak karuan. Kemudian setelah fase ini itu bumi ada pertemuan dari beberapa benua prasejarah atau benua primitif, benua lama itu bergabung menjadi satu daratan besar, hamparan besar panjang itu memutari bumi. Jadi seakan-akan bumi itu kayak padang pasir tapi yang luas gitu. Itu ya. Next, kemudian yang ke fase kelima. Nah, ini akhraja minha ma'aha wa mar'aha. Mulailah muncul air di bumi. Dari mana? Dari ternyata awal mula bumi itu versi ini ya, bumi tidak ada air, kering. Nah, tapi bumi punya oksigen. Nah, ketika oksigen itu bertemu dengan hidrogen, maka jadilah air. Dari mana? Ternyata dari meteor yang ada di sekeliling angkasa. Kan ada meteor yang masuk ke bumi, kemudian dia bertabrakan atau bagaimana dia bisa mencapai bumi, kemudian bersenyawa dengan hidrogen dan kemudian oksigen, terbentuklah air. Air ini kemudian masuk ke dalam bumi dan menjadi mata air yang muncul dari bumi itu. Makanya Allah mengirimkan air, akhraja minha ma'aha wa mar'aha. Disitulah mulai munculnya air di bumi. Kemudian next, fase kelima atau keenam adalah, nah ini mulai adanya kontur bumi. Dulu tuh masih datar aja. Nah, di fase ini Allah mengangkat gunung, wal jibala arsaha. Jadi di situ Allah mengangkat gunung-gunung. Gunung diangkat dari mana? Dari gempa. Gempa di bawah tanah berbenturan antara lempeng-lempeng itu, kemudian dia mencuat atas, jadi bumi itu kayak ada yang naik. Jadilah gunung-gunung, beberapa gunung, dan ini sebagai pasak buminya, sebagai penguat bumi biar kuat. Betul. Nah, kemudian mata alakum wali an'amikum. Di sini mulai muncul tanaman pertama, hewan pertama dan sebagainya, dan itu apa? Untuk manusia. Nah, di saat inilah Adam turun ke bumi. Nah, nyambung dengan Allah yang punya skenario bahwasanya setelah dihukum karena makan buah khuldi, Adam sama Hawa diturunkan ke bumi pada saat bumi sudah siap dihuni oleh manusia. Bayangkan, Adam diturunkan pada masa pertama. Coba, belum siap kan? Belum terbentuk, bumi masih dalam tahap proses pembentukan. Dan pastinya Adam mungkin nggak kuat karena posisinya dia baru baru masa-masa pembentukan awal bumi. Nah, ini kan ketika turun pada saat bumi sudah siap, artinya Allah tahu kapasitas Adam yang bisa menerima atau bisa mengatasi masalah, dan Allah sudah menjanjikan bahwasanya la yukallifullahu nafsan
illa wus'aha. Allah tidak akan memberikan beban pada manusia melebihi kemampuannya. Jadi kita ini mungkin merasa aku kok kayak sing paling abadi nggih, sing paling kena masalah banget. Ya Allah, boten. Kita di sini dikasih Allah porsinya masing-masing berbeda. Ada yang kuat A sampai A, ada yang B kuat sampai B. Jadi jangan merasa aku tuh paling berat jauh menerima hukuman atau menerima musibah. Boten. Semua ditakar oleh Allah sebaik-baik takaran. Jadi jangan khawatir atau jangan merasa gundah. Karena setiap masalah pasti ada solusinya. Fa inna ma'al usri yusron, inna ma'al usri yusron. Kemarin sempat kita bahas di pertemuan sangan bahwasanya ini adalah dua ayat yang Allah kasih banget disangatkan. Jadi dua kali Allah mencantumkan firman-Nya sama. Fa inna ma'al usri yusron, inna ma'al usri yusron. Ini artinya apa? Ini Allah bersungguh-sungguh ngasih manusia apa? Solusi. Yakinlah kalau kita mencari hal yang jawaban, insya Allah ada. Karena apa? Allah sudah menjanjikan dan Dia tidak pernah mengingkari janjinya pada manusia. Jadi monggo kita jangan merasa mendapatkan ujian yang paling berat, jangan. Malah kita jangan sampai putus asa. Wala tai'asu mir rahmatillah. Jangan kita berputus asa pada rahmatnya Allah, karena Allah pasti sayang sama kita. Jadi jangan sampai kita tuh sampai kayak merasa putus asa dan sampai malah kayak bingung sendiri. Enggak, insya Allah kalau kita meminta pada Allah, kita sama Allah, insya Allah pasti akan ada jawabannya dan solusi yang terbaik buat kita. Yang penting tetap bersemangat untuk meminta Allah, berikhtiar apapun masalah kita, semoga nanti dimudahkan dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian tentang pertemuan yang ini. Oh iya, satu lagi. Terus gimana peran kun fayakun? Nah, ini sebenarnya mau tak bahas di minggu depan, tapi nggak apa-apa aja. Nah, kira-kira di mana peran Allah ketika Dia mempunyai perkataan atau firman kun fayakun. Nah, di sini ternyata ada perbedaan pendapat di antara kalangan para ulama. Jadi kun fayakun di mana? Nah, khusus untuk pembentukan alam dan bumi dan langit itu memang 6 masa. Tapi Allah pun juga punya kehendak kun fayakun. Allah bisa sekenanya Dia punya kehendak Dia, terserah Dia mau ngapain, terserah Dia mau bentuk apa, mau menciptakan apa, itu haknya Allah. Karena Allah ada punya irodah, punya keinginan Allah yang kita terserah Dia. Aku mau ngasih Pak Iluk uang 1 juta, serah, kasih cung bisa aja. Aku mau ngasih Bu Tuti uang 10 juta, boleh, serah Dia. Dia terserah, Dia yang punya kuasa kan Dia punya kuasa, Dia punya keinginan, Dia punya terserah mau ngapain, terserah Dia. Itulah kun fayakunnya Allah. Tapi memang dikaitan dengan seperti ini, Allah itu memang punya kehendak yang terserah Dia. Mau 6 masa, mau 4 masa, terserah Dia. Ini menunjukkan bahwasanya Allah itu maha kuasa atas segala hal-hal yang ada di bumi ini. Jadi, nah, dan juga terkait dengan itu, Allah pun juga tidak punya firman ud'uni astajib lakum. Berdoalah padaku maka Allah pasti akan kita kabul apa yang kita inginkan. Makanya kita bisa minta sekuat kita, sebisa kita meminta Allah, kita polkan, kita maksimalkan, semoga Allah bisa memberi apa yang kita inginkan. Dan dulu kita pernah bahas disarankan juga, Allah itu mempunyai 3 cara untuk memberikan kita kabul apa yang kita inginkan. Pertama adalah sesuai dengan apa yang kita minta, minta A jadi A. Yang kedua, minta A dikasih B, lebih baik dari itu. Yang ketiga, minta A dikasih nanti sesuai waktu yang tepat untuk kita menerima itu. Karena pada dasarnya Allah tahu yang kita butuhkan, bukan kita minta. Betul nggih?
Ada sing salah, teman-teman Kang yang bisa sampaikan. Kurang lebihnya saya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.